Hai, kembali lagi bersama kami di OBR kedua di tahun 2022 ini. Apa kabar semua? Semoga teman-teman yang nonton juga dalam keadaan baik dan sehat. Kita mau sapa juga nih, ada Benny, ada Alvin. Halo Hai semuanya. San, Malam, Kevin. halo, Sehat semua ya? sehat. Selalu Puji Tuhan. semangat, on fire, dan terus mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, Yes, kita minggu ini masuk ke dalam Roma pasal 12. Mm-mm. Ada yang mau dihadiri Roma 11 sebelumnya. Tadi ada judul ya, Koben ya, ada highlight ya di Roma Ya, 12 jadi ini. oh ya betul. Jadi chapter 12 Roma 12 ini banyak kita lihat isi-isinya nanti itu kayak kita bisa kasih nama judul kecil tuh The Will of God gitu. Jadi maunya Tuhan tuh apa sih? Gitu. Nah, ini ditulis tuh di sini sebenarnya. Ya, kita tanpa panjang lebar langsung mulai aja ya. Ya, Siap. Ya, gua yang baca nanti kayak biasa lo Oke. oke. langsung kasih aja highlight yang mana ya. Oke, Ya. judulnya itu persembahan yang benar ya. Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, sampai di situ dulu. Silakan. Amin. Amin. Mau Alvin atau gue dulu? Oh, iya, gue boleh deh. Sebenarnya di sini yang ayat 1 aja yang gue highlight ya. Maksudnya ini ayat yang sangat jelas statementnya. Di sini kan judulnya persembahan yang benar. Ini kalau dalam terjemahan TSI itu lebih jelas lagi. Judulnya serahkanlah hidupmu kepada Allah. Nah, di ayat 1 ini mungkin kalau gue baca terbalik gitu. Jadi maksudnya gue baca dari belakang nih, yang terakhir. Ibadahmu yang sejati. Gitu. Jadi kalau yang gue dapat ini tuh kita hidup, bisa dibilang ibadah yang sejati itu ya hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah gitu. Jadi yang tadi mungkin yang sempat kita obrolin bahwa kita sebagai orang percaya inilah arti kekristenan yang sesungguhnya gitu loh. Maka kalau kita ikut Kristus, ya hidup kita ini ya kita persembahkan buat Kristus. Nah, kadang-kadang kan mungkin ada yang bertanya gimana nih kita persembahkan hidup kita. Nah, di sini statementnya jelas banget gitu. Hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah gitu. Jadi yang enggak mungkin di ayat berikutnya yang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini gitu loh. Itu sih mungkin kalau yang dari gue ya. Ya, kudus dan berkenan ya. Oke. Ya. Good. Sip. Kalau gue nambahin yang gue highlight ini serupa, janganlah serupa dengan dunia ini. Ini juga merupakan sebuah apa ya? Kalau bahasa di NIV-nya itu
do not conform to the pattern of this world. Hmm. Jadi dunia ini kan ada kayak udah ada patternnya gitu kan, kayak Hmm. ya pattern yang dari kalau kita baca Alkitab pun juga kita bisa ngelihat bangsa Israel tuh kayak ada patternnya juga gitu. Ya. Diselamatin, jatuh dalam dosa, terus Tuhan mau memperbaiki hubungannya lagi, jatuh dalam dosa lagi, seperti itu terus-terusan gitu. Bahkan Tuhan nggak kayak capek-capeknya mau nunjukin kasihnya untuk memperbaiki hubungan dengan manusia gitu kan. Cuman ya dunia seperti apa? Orang-orang itu pada jatuh dalam dosa lagi, hidup seenak-enaknya gitu kan. Ya. Jadi ini merupakan ayat yang bagus dan cukup bermakna juga nih. Di sini juga dibilang, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu gitu loh. Jadi kita pembaruan budi ini kan, ya kita udah dapat pengertian, kita dapat baca Alkitab, kita bisa mengerti banyak hal lagi. Ya, masa mau hidupnya sama terus sih gitu kan. Nah, terus gue paling mau mention lagi yang di agak panjang nih, di 1 Korintus di Roma 12 yang ayat 6. Di sini ada kutipan dari Bible juga, kalau di sini ngebahas tentang karunia yang berlain-lainan. Di sini mungkin karunia yang dibahas ini kan ada yang untuk melayani, untuk menasihati, mengajar, membagikan sesuatu, pimpinan gitu kan. Tapi di 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 11, mungkin gue bacain dari ayat 1 kali ya. Boleh. 1 Korintus semua nanti. Ya, 1 Korintus 12 ayat 14. Oke. 1 Korintus 14. Ya. Nah, Oke, 1 Korintus 14 sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih dan itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, di ayat 3 ini, di ayat seterusnya kita bisa tahu ya, Paulus menjelaskan tentang karunia masing-masing karunia rohnya. Cuman di sini gue yang menarik ini adalah di ayat 3 ini, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Gue sempat termenung gitu, kita jadi harus bernubuat. Bernubuat itu kesannya kayak melakukan suatu keajaiban atau gimana gitu kan. Tapi coba cari penjelasan lebih dalamnya lagi gitu ya, terjemahan-terjemahan lainnya, dan sampailah kepada di Blue Letter Bible, gue sempat baca juga sama di Alkitab Sabda ini, kalau yang bernubuat itu berasal yang dari kata dasarnya propheteo, yaitu memberitakan kabar Allah, berkhotbah, bernubuat, meramalkan, mengucapkan kabar Allah supaya dapat dimengerti. Jadi bukan lebih ke arah melakukan sesuatu yang heboh dan menggempar dunia, tapi simply kita memberitakan kabar Allah akan apa yang akan terjadi gitu kan. Itu juga termasuk kalau di Blue Letter Bible dibilang to prophecy, to be a prophet, mungkin ini agak berat itu. Speak forth by divine inspiration to predict gitu kan. Terus ada lagi terjemahan lainnya with the idea of foretelling future event pertaining especially to the kingdom of God. Jadi jelas di sini kalau Ben pernah bilang isi Alkitab itu 30%-nya itu nubuat ya. Ya, hampir. Hampir sudah digenapi ya, sisanya yang belum digenapi. Nah, ini yang kita harus istilahnya kabarkan ke orang-orang gitu tentang rencana Allah tuh. Untuk memperbaiki hubungan yang tadi rusak tuh seperti apa sih ke depannya gitu kan, tentang future events itu juga gitu. Jadi gue tangkap itu sih. Jadi sharing. Ya, jadi itu membangun, menasehati, dan menghibur, ya kan? Tadi yang kalau lu mention tentang karunia roh yang bernubuat ya, gitu. Tapi benar sih, kita udah pernah bahas ini juga ya sebelumnya ya, gitu. Bahwa semua nubuatan itu sudah terangkum di satu Alkitab ini, gitu. Ya kan? Nah, kita yang hidup di waktu-waktu ini, yang udah tinggal nggak banyak ini, yang kita perlu lakukan yaitu mengabarkan yang udah ada di dalam sini aja. Gitu. Bernubuat itu bukan lo make something out of the blue and then new lagi gitu, ada nubuatan baru lagi nih, bakal begini, nggak usah, semuanya udah ada di dalam Alkitab. Yang perlu kita lakukan ya, kalau kita mengerti yang tadi yang lu bilang, kita bacain, ngasih tahu, ya kan, discuss, obrolin gitu. Nah itu dia ya gitu. Yang ada di Alkitab, yang bukan yang gue mimpi Tuhan akan
Ya, berbuat seperti ini segala macam. Nah itu ya, ya. Nah perlu itu perlu dipaksakan. diuji lagi gitu loh. Bukan pasti salah, tapi perlu diuji lagi. Apakah sesuai dengan apa yang Oh, ditulis di dalam firman Tuhan? Gitu kan ya. nggak mungkin dong bernubuat, San gue mau lu untuk sesuatu yang nggak baik gitu. Nggak mungkin. Karena Hmm, itu kontradiktif dengan apa yang di dalam Alkitab. Gitu. yes. Jadi balik lagi sih gitu. Jadi perlu diuji kalau yang seperti itu. Ya. Hmm. Apa lagi? Ada lagi nggak, Vin? Cukup Dari sih dari gue. Oke. Nah, di Ya. perikop ini tadi dia mention, gue mungkin bahas sedikit di ayat 2 tadi, janganlah kamu menjadi serupa Hmm. dengan dunia ini, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kalau serupa dengan dunia ini kan berarti eh, gini, maksudnya jangan kita selalu berpikiran bahwa kalau yang mayoritas itu pasti benar, gitu. Jadi belum tentu. Kita perlu betul-betul itu pembaharuan budi itu, ya kan? Kita perlu cari tahu supaya kita bisa apa? Membedakan mana kehendak Allah. Itu dulu, ya kan? Kita mesti tahu dulu yang mana nih kehendak Allah. And then baru kita lihat apa yang baik, baru pada akhirnya yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu. Hmm. Jadi bagian ini betul-betul kita harus apa ya, put effort ya gitu loh untuk Ya. bisa tahu ini gitu. Hmm. Terus yang tadi karunia roh itu kan dia kasih contohnya seperti satu tubuh banyak anggota Tubuh Kristus. ya gitu. Jadi nggak ada satupun juga sih yang bisa sok-sokan gitu loh. Maksudnya ini gue lebih hebat nih gitu ya kan. Gue tangan gitu, gue lebih hebat gitu. Lu cuman kelingking gitu. Nggak bisa kayak gitu karena satu tubuh harus bekerja sama. eh, Perlu juga kita kan need each other gitu loh. Ya kan? Ya. Kayak OBR ini aja deh. Kalau gue sendiri doang juga nggak bisa dapat perspektif dari Lusan, nggak bisa dapat perspektif dari Alvin gitu loh. Justru karena kita geraknya nih satu tubuh, nah kalau ini pergerakannya sesuai dengan fungsinya masing-masing ini luar biasa gitu loh. Ya. Ya, gitu. Makanya dari situ nanti kan kita bisa baca juga disuruh hidup dalam kasih sih sama Paulus habis itu nanti yang berikutnya. Oke, kita baca dulu ke yang berikutnya. Yap. Ya. Silakan siapa mau baca? Oke, gue baca deh. Oke. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hmm. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidup lo bersama. Dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan gitu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya, ya ini nih. Ini setiap kata bisa kita bahas. Ya kan? Kalau kita baca kayak tadi Irsan baca tes lewat gitu aja, ya kayaknya sih oke-oke aja ya ngerti-ngerti gitu. Tapi kalau kita mau renungin, kita mau bedah, ini nggak semudah kita baca gitu, ya kan? Gitu. Nah, yang mana dulu nih? Dari 9 sampai 21. Mungkin gue ya, dari gue sendiri, ini yang ke-16 ini gue pribadi sih dapat sesuatu ya di sini yang gue highlight. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Di sini yang gue garis bawahi, sehati sepikir. Ya. Lalu dalam hidupmu bersama. Nah, di sini yang gue dapati
eh, kalau kita mau berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, Ya. di sini sudah jelas gitu, sehati sepikir gitu. Jadi apa yang ada di hati kita itu selaras dengan apa yang kita pikirin. Nah, makanya itu akan kelihatan dalam hidup kita gitu. Jadi di sini hati, pikiran, dan perbuatan. Di sini yang mungkin yang gue dapet ya. Jadi dalam hidupmu. Jadi hidup ini kan yang sesuatu yang kita praktekkan gitu. Bahkan mungkin kalau hidup kita juga bisa dilihat oleh semua kalangan, semua orang gitu. Bahkan yang belum pernah terima Tuhan sekalipun gitu. Dia bisa lihat pekerjaan Tuhan lewat hidup kita gitu. Dan di sini kalau versi TSI-nya cukup keren. Di sini hendaklah kalian sehati sepikiran, jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Tetapi bergaulah dengan semua kalangan dan jangan menganggap dirimu pandai. Gitu. Jadi di sini juga satu reminder ya, mungkin connect ke yang minggu lalu kita sempat bahas di pasal 11 gitu, bahwa segala sesuatu yang kita ada sekarang ini tuh hanya karena kemurahan Tuhan gitu. Jadi kita nggak ada tuh yang bisa menganggap oh ini karena diri kita, karena gue pinter nih, karena gue jago nih, karena kuat gagal gue nih gitu. Tapi bukan gitu. Ini semua karena kemurahan Tuhan gitu. Jadi di sini udah ada statementnya lagi, janganlah menganggap dirimu pandai gitu. Jadi yang ada kita selalu ingat gitu, waspada. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita bisa tuangkan itu semua selaras di dalam hidup kita gitu. Itu yang berkenan di depan di depan Tuhan gitu. Itu sih kalau yang dari gue ya, untuk ayat 16 ini. Ya, thank you. Ya. Jadi yang kita sering ngomong sih ya, bolak-balik glory itu balikin aja ke Tuhan. Kemuliaan itu punya Tuhan. Gitu. Kita ya dapatlah joy-nya gitu. Karena kita lakukan semua pekerjaan-pekerjaan ini ya kan, kita dapat joy-nya, sukacitanya gitu. Tapi glory-nya itu ingat balikin ke Tuhan. Itu amannya sih seperti itu. Karena pada saat kita sentuh glory itu, kita bisa jadi lupa diri gitu. Bahkan tadi kan di atas itu dia sebutkan sebenarnya tentang karunia roh. Ya kan? Nah, karunia roh ini kalau ada yang udah merasa dia kayak lebih hebat dibandingin yang lain, nah ini kan yang bahaya. Gitu. Ya, itu mungkin di situ dulu. Irsan, mau yang mana, San? Ini sebenarnya semua kayak to-do list gitu ya. Nah, to-do list ya. Dari awal berarti kalau gitu. Iya, dari awal ini loh. Yeah. Maksudnya, ini kalau kita mau hidup yang benar tuh bagaimana sih? Nah, ini bisa jadi patokan ya seperti ini. Cuman balik lagi standar kebaikan itu kan ya kita nggak tahu seperti apa ya. Ini yang kita jadiin ayat firman Tuhan sendiri ini gitu kan. Terus mau dibilang berapa kali? Ya sebanyak-banyak ya, kayak Tuhan bilang dulu, Tuhan Yesus bilang mau maafin orang 7 kali atau berapa, 7 kali 7 itu bukan berarti literally angkanya dihitung, oke, gue count down dari angka ini gitu. Itu maksudnya supaya ya istilahnya tidak terbatas lah gitu kan. Tuhan Yesus bicara seperti itu. Cuman di sini menariknya Paulus, kalau gue ngeliat kutipan-kutipan ayatnya, ini berbicara mengutip dari Injil, ada dari Perjanjian Lama, dari Amsal, dari Ulangan, semua ya memang kalau kita baca kitab secara keseluruhan gitu semuanya connect gitu ya. Kayak di ayat 14 ini sama seperti yang dibicarakan di Matius 5 ayat 44, yaitu tetap berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu di Lukas 6 ayat 28 dibilang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi di sini ya istilah kayak dirangkum sama Pak Paulus nih gitu. Dari mana? Dari Amsal, dari Ulangan, dari mana gitu. Kenapa kita nggak boleh balas? Ya itu haknya Tuhan untuk membalas gitu, bukannya kewenangan kita. Terus kayak di Amsal ayat 3, ayat 7 sampai 8 juga dibilang, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi memang Alkitab ini kan ya dihembuskan dari apa ya? Nggak mungkin bisa jadi Alkitab kalau tanpa
izin Tuhan gitu. Ya, Dan ini ya, dipersatukan seperti ini pun juga bukan karena suatu kebetulan dan karena kehebatan manusia, tapi karena Tuhan mengizinkan. ya, Dan ini yang memang udah jadi guide-nya kita nih, ya, pedoman hidup kita gitu. ya. Akan apa yang harus kita lakukan sih dalam hidup ini gitu. Yang gue Hmm, dapat ini. Thank ya, you. ya. Ya, tadi lo sebut juga ya, Lukas bisa tulis kayak gitu, ya kan? Karena dia mengutip apa yang Tuhan Yesus katakan, ya kan? Matius juga gitu. Nah, Paulus juga akhirnya itu tadi dia ngerangkum semua itu. Nah, di ayat 9 dia bilang gini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Gua menarik di bagian ini gitu loh. Jadi kalau mengasihi orang itu jangan pura-pura. Artinya nggak ada motivasi yang di luar itu, ya kan? Nggak ada agenda-agenda apa, ya kan? Karena pura-pura itu ternyata sama kata dasar itu munafik gitu, ya. Hipokritas itu, hipokrit. Nah, kalau kita tahu hipokritas itu kata dasarnya itu artinya aktor bahasa Yunaninya. Jadi kalau kita nonton di film-film tuh orang Yunani itu sering pakai yang topeng yang ada senyum, terus topengnya sedih, topengnya marah, kan pakai topeng gitu. Nah, pura-pura itu artinya pakai topeng gitu, with a mask gitu. Nah, hari-hari ini kita semua disuruh pakai topeng, ya gitu. Tapi maksudnya itu kasih itu jangan pura-pura gitu. Jadi nggak ada agenda-agenda tertentu. Jadi kalau memang mengasihi ya mengasihi aja gitu loh, ya kan? Gitu. Jadi love without a mask, ya gitu. Karena kita bisa lihat ada orang juga yang mengasihi dengan cara seperti itu, mengasihi itu pura-pura, ya gitu. Ya, janganlah jadi seperti itu. Kalau kita baca di Alkitab, contoh yang paling hebatnya itu Yudas Iskariot, gitu. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Ya, makanya pas dia mau nunjukin itu Tuhan Yesus aja dia pakai ciuman kan, dia kiss gitu. Itu kasih yang pura-pura tuh. Kelihatannya kayak mengasihi tapi sebenarnya dia udah lagi mau membahayakan gitu. So, jadi kita di sini kan dikasih taunya nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau mau mengasihi orang, ya udah pure gitu loh. Ya, bagian itu. Mesti kita sering cek dan dicek lagi gitu. Terus apa lagi? 11 juga bagus ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya sampai satu titik bisa kendor gitu loh. Ya, gitu. Artinya sampai satu titik bisa nggak semenyala-nyala yang tadinya gitu. Makanya kalau kita baca Wahyu kan San ingat ya gitu. Jangan lupa lagi kasih mula-mula itu gitu. Biar ingat lagi kenapa kita lakuin ini gitu. Karena ya memang kalau kita lakukan sesuatu rutinitas terus kita udah lupa kenapa kita lakuin itu, lama-lama jadi kendor gitu loh. Justru makanya kita butuh satu tubuh anggota ini yang bisa saling ingetin gitu loh. Ya pas gue malas, Irsan rajin. Pas Irsan rajin, Alvin yang malas misalkan, jadi ingetin lagi gitu. Tapi kita semua bisa ada di dalam situasi itu. Nah pada saat satu tubuh ini geraknya fungsinya benar, kita maju terus gitu loh. Menyala-nyala terus, ya itu sih. Iya. Oke, apalagi ada lagi yang kita skip? Paling gue ada nambahin dikit nih untuk dari persembahan yang benar, persembahan yang hidup. Itu dulu kan ada ayat di mana ya yang dibilang lakukan itu ya, persembahan yang hidup itu adalah yang kita lakukan sehari-hari itu ya itu adalah persembahan kita yang hidup gitu. Baik itu kita dalam nyetir lah contoh sehari-hari gitu kan, nyetir dengan tidak memaki orang, tidak istilahnya disalib orang, nggak marah, nggak emosi, itu sebuah salah satu persembahan yang gitu, yaitu yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah itu hendaklah itu juga untuk memuliakan Tuhan gitu kan, karena ya secara nggak sadar kita ini kan representatifnya Tuhan di dunia ini gitu kan, duta besar istilahnya gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan pasti akan disorot gitu, dan yang dinilai bukan diri kitanya tapi kadang yang dinilai Tuhannya. Makanya dibilang kok orang Kristen begitu sih gitu kan. Jadi ya kita harus berhati-hati hidup dalam dunia ini gitu ya, dalam kita, makanya kita persembahan yang hidup itu ya persembahan hidup kita sehari-hari kita persembahkan kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Jadi pasti nyambung lah semuanya. Kita udah sering sih bahas ini, ya kan. Jadi yang mana dulu nih, faith dulu, apa work atau apa gitu.
intinya kalau kita orang percaya itu semua akan ngikutin gitu, ya kan? Buah-buah roh itu, cara kita hidup, cara kita ngomong, cara kita ya jadi ada satu paket gitu. Jadi kayak koin gitu, nggak mungkin cuma ada headnya doang, tapi tailnya nggak ada gitu, Iya. ya kan? Nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi ini semua satu paket. Good, Alvin mau nambahin? Cukup sih dari gue, cukup. Cukup ya? Oke, Ya. Roma 12 selesai. Nanti kita Ya. lanjut ke Roma 13 minggu depan. Thank you, Alvin, Ya. Irsan, untuk Ya, thank waktunya. Yes. Selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. Bye-bye.